البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan kitab nikah dan terakhir tentang babul khul'. Sebutkan bahwa khul' itu adalah perpisahan yang muncul dari istri. Dan disebutkan oleh alam bahwa al-khul' ini termasuk dari tolak bainunah as-sughra. Ya, khulu'. Maksudnya adalah bahwa kalau dia ingin menikah lagi bisa disebutkan demikian oleh para ulama, yaitu dengan selesainya iddah dia 1 kali haid. Ya, untuk dia kalau ingin menikah ini kembali lagi kepada suaminya disebutkan karena itu bainunah as-sughra, kembali dengan akad yang baru, demikian juga mahar yang baru, demikian disebutkan. Berikutnya kita akan masuk pembahasan berikutnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kitab talaq. Ini kitab tentang talak. Disebutkan oleh Imam Sun'ani di Subul Salam. Ya, lugatan talak itu adalah hilu al-wasaq. Ini melepaskan suatu yang terikat. Mustaqun minal itlaq, diambil dari kalimat atau kata itlaq, yaitu irsal, melepaskan, wa tark, dan meninggalkan. Ini demikian. Secara syariat disebutkan yaitu hilu uqdati tazwij, melepaskan ikatan pernikahan. Ini talak, perceraian. Ya, demikian. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga dalam permasalahan talak ini, ya, mereka menyebutkan para ulama seperti Imam Sun'ani di sini, waqad qasama ba'du al-ulama, telah membagi-bagi sebagian ulama talak itu ilal ahkam al-khamsah, kepada hukum-hukum yang 5, yaitu hukum-hukum kalau kita pelajari di usul fikih, ini hukum secara taklifiyah. Karena hukum-hukum terbagi menjadi 2, taklifiyah dan wad'iyah. Taklifiyah yang 5 itu wajib lawannya haram, kemudian sunnah lawannya adalah makruh, kemudian mubah, demikian disebutkan. Adapun wad'iyah yaitu sah tidak sah, sahih ataupun fasid, demikian disebutkan. Jadi mereka membagi bahwa talak sendiri itu ada 5. Ya, hukumnya 5. Ada yang makruh, ya, ada yang itu sunnah, ada yang itu wajib, ada yang itu haram, ada yang dia adalah mubah. Beliau menyebutkan bahwa yang haram, talak yang haram diantara adalah talak bid'i. Ya, disebutkan talak bid'i yaitu apa? Talak bid'ah. Itu dilakukan ketika istrinya dalam keadaan dia itu haid. Talak bid'i, nanti akan disebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga ya, di talak haram itu talak ketika istrinya suci, ya, tetapi dia datangi kemudian dia talak, maka ini juga talak bid'i. Di masa dia itu suci, selesai haid, kemudian datangi, kemudian ditalak, ini juga tidak boleh. Ya, demikian disebutkan itu talak haram. Dan jatuh tidak terjadi perselisihan di antara para ulama tentang talak bid'i ini, nanti akan dibahas di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka menyebutkan di situ ada ini talak yang dia itu wajib, ya, kebalikan dari yang haram tadi. Ini itu berdosa orang yang dia itu melakukan talak haram tadi. Adapun talak yang wajib mereka menyebutkan seperti apa? Seperti ketika didapat istrinya dalam keadaan ghairu afifah, bukan perempuan yang menjaga diri, berzina, maka ini wajib ditalak. Demikian juga apabila hakim memutuskan, ya, sebagaimana Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, nusyuzan iradan, kalau terjadi nusyuz, yakni durhaka, irad, kemudian hakaman min ahli wa hakaman min ahliya yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua dari pendamai itu ingin perbaiki, ingin mendamaikan, maka didamaikan. Kalau kemudian mereka memutuskan bahwa tidak akan cocok dua orang ini, ya, dan dia untuk dipisahkan bercerai, maka dicerai.
Ya, seperti sebagian mencontohkan ya umpamanya dilihat di situ istrinya dalam keadaan nusyus durhaka ya yang harusnya untuk dia mendidik, demikian juga memberikan mauidhah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yaitu untuk memberikan mauidhah yaiduhum wahjuru fil madaji wadribu. Ya, ini untuk kemudian diberikan mauidhah dulu, kemudian baru dihajar di tempat tidurnya. Ya, kemudian baru dipukul dengan ghairul barih, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Demikian respon dalam surat An-Nisa. Kalau kemudian dia taat, maka tidak ada jalan. Ya. Dalam artian untuk kembali. Kalau kemudian dua hakim ini memutuskan untuk berpisah, maka berpisah. Mereka menyebutkan ini adalah talak yang wajib juga. Kalau kemudian hakimnya itu orang yang dianggap itu bisa untuk kemudian memutuskan dan melihat bahwa harus berpisah keduanya, maka di sini disebutkan wajib berpisah. Demikian juga kalau kemudian suami ya salah menunggu dan memang tidak ingin untuk kemudian kembali lagi karena alasan yang syar'i, maka demikian juga disebutkan wajib untuk berpisah dengannya. Kemudian mereka juga menyebutkan setelah tadi ada yang wajib, ada yang kemudian haram, ada juga mereka menyebutkan yang itu sunnah. Ya, disebutkan mustahab apabila suami melihat ada bahaya bagi perempuan dan dia melihat perempuan itu istri dia tidak suka dan perempuan ini ingin untuk khulu' kan gitu, maka disukai suaminya yang menceraikannya, kan demikian. Ihsanan ilaiha, berbuat baik kepada dia ya, karena kadang-kadang nanti terlewat pembahasan khulu' untuk dikembalikan maharnya, kan demikian. Tapi dia ingin ya ini berbuat ihsan, sudah diceraikan oleh suaminya sehingga mahar tidak kembali. Demikian mereka menyebutkan. Demikian juga kalau perempuan itu adalah fasiqah tapi bukan pezina, maka mereka menyebutkan mustahab dicerai karena dia tidak mampu untuk memperbaiki istrinya lagi. Demikian. Kemudian disebutkan kebalikannya, yaitu itu makruh. Ya, mereka menyebutkan kalau keluarga dalam keadaan baik, ya istiqomah, kemudian tidak ada hajah keperluan untuk kemudian melakukan perceraian, maka seperti ini adalah makruh. Ya, demikian disebutkan. Kemudian mereka menyebutkan mubah, ya. Kalau disebutkan di sini laki-laki ini sudah mendidik, ya, dia sudah bersabar, ya, memberikan nasihat dan sebagainya, ternyata tidak ada hasilnya, maka ini boleh untuk dicerai. Ya, demikian. Kemudian disebutkan di sini di antara dalil, sebagian mengatakan dalil bahwa hukumnya adalah makruh. Disebutkan di sini beliau hadis nomor 1069, hadis yang pertama di kitab Thalaq ini, qala radhiyallahu ta'ala an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dhaif, disebutkan Ibnu Hajar sendiri menghukumi, ya, beliau menyebutkan ucapan Abu Hatim bahwa yang benar adalah, yang rajih adalah mursal, yaitu riwayat dari Muharib bin Dithar, ya, demikian. Dari Nabi SAW mursalan, ya, terputus, tidak sebutkan nama sahabatnya, itu yang rajih. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Daraqutni, demikian juga Abu Hatim. Ada riwayatnya dia itu mausul, ya, bersambung Muharib bin Dithar, kemudian dari Abdul bin Umar dari Nabi SAW, maka itu marju. Yang benar adalah tadi. Di sini dhaif, mursal. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, berkata Rasul SAW, abghadul halal ilallah, sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala at-talaq, yaitu talak. Ini sesuatu yang halal tapi Allah Subhanahu wa taala benci dan paling Allah benci, yaitu talak. Tapi di sini dhaif. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, wa sahahu Al-Hakim. Al-Hakim mensahihkan. Wa raja Abu Hatim irsalah. Abu Hatim merajikan mursal. Tadi sudah kita sebutkan. Jadi di sini dhaif. Tetapi mereka menyebutkan para ulama bahwa talak ini adalah disyariatkan, sebutkan dalam Al-Quran, ya, at-talaqu marratan, talak itu adalah 2 kali. Demikian juga yang lainnya dalam surat At-Talaq sendiri khusus, ya, namanya surat At-Talaq, dan khusus di situ membicarakan masalah talak, ya, ada pembicaraan di situ. Bahkan disebutkan may yattaqillah yaj'al makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib, disebutkan di surat tersebut. Di antaranya ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, apabila kalian mentalak perempuan, ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kaum muslimin. Kalau kalian mentalak perempuan-perempuan, istri-istri, fatalliquhunna liiddatihinna, maka talaklah dengan perhatikan
iddahnya. Nah, demikian. Mereka menyebutkan ya ada 3 di situ. Ini perempuan yang dia itu dalam keadaan haid, ya, maka bagaimana? Maka disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru, 3 kali haid. Kemudian kalau perempuan dia sudah tidak haid lagi atau belum haid, disebutkan dalam surat Talaq tersebut, disebutkan wallai ya'isna minal mahid in irtabtum faidatuhunna salasatu asyhuri wallai lam yahidna. Nah, itu apa? 3 bulan. Demikian juga bagaimana kalau dia itu hamil, ya. Qaulatul ahmal ajalahunna yad'na hamlahunna. Perempuan yang dia itu hamil, maka iddahnya adalah menunggunya adalah untuk dia melepaskan atau meletakkan kandungannya, melahirkan atau semisalnya. Demikian. Ya. Ini disyariatkan tolak. Kemudian juga disebutkan hadis yang nanti akan kita baca yang menunjukkan itu disyariatkan. Demikian juga apa? Ijma' para ulama. Ya, demikian. Kemudian di sini ada beberapa permasalahan, ya. Setelah tadi disebutkan masalah tolak itu mereka menyebutkan terbagi menjadi 5 tadi. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "At-talaq idza lam tad'ul hajah ilaih." Talak kalau tidak ada keperluan padanya, manhyun anhu, maka dilarang. Ittifaqul ulama, sepakat para ulama. Jadi kalau tidak ada keperluan kemudian mentalak istrinya, maka ini adalah dilarang. Larangan ini bisa tahrim, bisa tanzih, bisa makruh. Kemudian demikian. Apa dalilnya? Disebutkan di situ hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan itu mempunyai yakni singgasana, ya, arsy. Iblis yadha arsyahu alal bahr. Dia meletakkan iblis ini singgasananya di lautan, ya. Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya untuk membuat kemaksiatan, mendorong manusia untuk melakukan kemaksiatan. Maka fahabuhum ilahi alladzi yufariqu bainar rajul wa imra'atihi. Yang paling disukai oleh iblis adalah yang mampu setan itu memisahkan antara laki-laki dan istrinya. Ketika ada mungkin dia membujuk orang untuk mencuri, kemudian dia mengatakan iblis ini kamu belum apa-apa, kemudian sampai membunuh bahkan belum apa-apa. Kemudian sampai ketika dia mampu memisahkan suami dan istrinya, maka itulah yang paling derajat tinggi di hadapan iblis. Demikian juga ya amalan-amalan sihir dan sebagainya itu adalah itu. Ya. Kalau disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah, ayyufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, untuk memisahkan antara seorang dengan istrinya. Demikian. Kemudian disebutkan apakah wajib seorang untuk mengikuti bapaknya ketika bapaknya merintahkan untuk mentalak istrinya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis disebutkan Imam At-Tirmidzi, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa bapaknya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Abdullah ini mencerai istrinya. Kemudian Abdullah bin Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Tolikha, talaklah, ikuti perintah bapakmu." Ya, demikian. Lalu bagaimana, apakah kemudian seorang menaati perintah bapaknya ketika memerintahkan bapaknya ini untuk mencerai istrinya? Ya. Kalau memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bapak yang soleh itu kalau memerintahkan anaknya untuk mencerai istrinya karena melihat maslahah bagi anaknya, maka untuk dia mengikuti. Ya, demikian. Tapi disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya, sebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan, sebutkan di sini bahwa itu adalah disebutkan lakin laisa kullu walid ya'muru ibnahu, akan tapi tidak setiap bapak merintahkan anaknya mentalak istrinya. Yang kemudian wajib anak ini mengikuti perintah bapaknya. Baina rajulan sa'ala al-Imam Ahmad. Ada seorang laki-laki sa'ala al-Imam Ahmad, bertanya kepada Imam Ahmad. Ya, bagaimana ini bapakku merintahkan untuk aku mencerai istriku? Maka Imam Ahmad mengatakan, ya, disebutkan bahwa orang ini mendatangi Muhammad mengatakan, sungguhnya bapakku memerintahkan untuk aku mencerai istriku dan aku mencintai dia. Maka Imam Ahmad mengatakan, la tatlubha, jangan kamu mencerai dia. Kemudian dia mengatakan, bukankah Nabi memerintahkan Abdullah bin Umar untuk mencerai istrinya karena perintah bapaknya Umar? Maka Imam Ahmad mengatakan, wala buka Umar, apakah bapakmu itu seperti Umar? Ya, demikian. Ya, ini kalau bapaknya soleh seperti Umar, mungkin untuk
menaati. Tapi kalau ya ini tidak dan sebagainya, bahkan kadang-kadang alasan dunia dan sebagainya, maka tidak perlu ditaati. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.